Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Oke para sedulur, jadi pasca Pilkada serentak tahun 2024, saat ini semua kita sudah bisa kemudian mengira-ngira ya siapa saja yang kemudian memenangkan Pilkada di beberapa wilayah di Indonesia, teman-teman. Yang jelas saat ini prosesnya sedang berlangsung baik melalui real count oleh KPU sedang dalam berproses, dan kemudian quick count oleh kemudian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang ada di Indonesia. Nah teman-teman, saat ini saya nggak begitu kemudian hendak ajak ngobrol teman-teman ke perolehan hasil pilkada ataupun prediksi calon-calon yang menang, tapi saya lebih mau fokus kepada partisipasi daripada masyarakat dalam Pilkada serentak 2024. Nah teman-teman, ternyata partisipasi masyarakat untuk kemudian mengikuti Pilkada serentak 2024 ini rendah ya teman-teman. Utamanya kalau kita fokus di DKI Jakarta ini, ini parah sekali partisipasinya ya teman-teman, karena kemudian tercatat 46,6% ya, sekitar 46% itu warga pemilih aktif di DKI Jakarta tidak menggunakan hak pilihnya gitu kan, atau bisa dibilang golput, atau juga kadang-kadang ada yang datang tapi kemudian dicoblos semua surat suaranya sehingga nggak sah ya teman-teman. Yang jelas ini sepertinya rekor dalam sejarah ya, ketika kemudian populasi dari suatu wilayah kemudian partisipasinya cuma sekitar 54% ini dari populasi pemilih aktif yang ada di suatu wilayah di DKI Jakarta. Nah tentunya ini sebetulnya saya pikir bukan hal biasa, karena kalau menurut saya ini warning buat partai-partai yang kemudian berkompetisi dalam pilkada ya 2024 ini teman-teman. Nah kalau kita mau lihat kenapa sih kemudian orang kok kemudian malas untuk berangkat ke tempat pemilihan untuk memilih calon-calon mereka, salah satu gambarannya lah kemungkinan besar adalah alternatif analisanya lah kemudian jago-jago yang mereka harapkan untuk tampil kemudian nggak tampil gitu kan. Teman-teman bayangkan kalau teman-teman tuh supporter tim sepak bola gitu contohnya, kemudian teman-teman itu senangnya timnas sepak bola Indonesia, dan tiba-tiba timnas sepak bola Indonesia itu mau bertanding di Senayan dan ketemunya Jepang, bahkan ketemunya yang tim kemudian dikabarkan wah ini susah, kayaknya kalau kalah banyak nih timnas kita gitu, karena Jepang ini peringkat 15 dunia FIFA, timnas kita juga kemungkinan kalah. Tapi kemudian karena memang rasa cinta kita, karena timnas kita ini jagoan kita, pasti kita akan bersusah payah berusaha untuk nonton. Dan itu memang seperti itu kan gitu, kalau lihat timnas kita tampil, supporter dari Indonesia sampai manapun gitu kan penuh terus berusaha mereka nonton, bahkan kadang-kadang dipaksakan gitu kan. Kadang-kadang kan kemudian orang bilang wah ini tiketnya mahal, tapi tetap aja karena yang mau tampil itu jago mereka gitu kan. Coba teman-teman bayangkan kalau teman-teman tuh fan-nya timnas sepak bola Indonesia, fan-nya timnas Garuda, kemudian saya suruh kamu besok nonton ya, karena besok itu ada pertandingan antara Kamboja ketemu sama Vietnam gitu kan. Mungkin teman-teman males gitu kan, walaupun besok saya beliin tiketnya gitu, mainnya di Senayan, saya beliin tiketnya, saya beliin makanan gratis, saya kasih sangu ya, karena mungkin bukan jagonya yang males. Nah itu gambarannya mungkin sepertinya kadang-kadang orang males berangkat karena kemungkinan ya tokoh-tokoh ataupun figur-figur yang mereka kehendaki itu tidak maju di pilkada kemarin. Mungkin sepertinya kan memang tampak sekali ya mungkin. Jadi kalau dibilang ini ada semacam, kalau istilahnya adalah broken aspiration lineage. Jadi adanya kemudian terputus ya harapan ataupun aspirasi daripada pemilih di partai gitu kan, pemilih partai. Nah ini ceritanya teman-teman kalau saya ini. Jadi kan kita kan kemarin kan sebelum ada pilpres, sebelum pilkada ini kan kita milih teman-teman, milih partai-partai idola kita gitu kan, mungkin milih PDI atau milih Golkar, atau mungkin kita nyoblos PKB atau kemudian Partai Keadilan gitu kan. Kita kan harapannya ini tokoh-tokoh partai-partai yang kita pilih ini di pemilu, partainya ataupun kemudian calegnya gitu kan, pileknya
kita pilih ini karena kemudian mereka satu frekuensi sama kita gitu kan. Mereka kita harapkan mungkin memberikan sesuatu yang kita harapkan gitu kan. Mungkin contohnya ini kalau Partai Keadilan, memang dulu kan ketika sebelum pilkada ini kan sangat identik dengan Anies Baswedan, sosok yang memang kemudian mengumandangkan tentang perubahan gitu kan. Tentunya semangat perubahan, dan memang kemudian tentunya orang berharap tuh, oh nih besok kalau saya nyoblos PKS nih, kemudian salah satunya besok kalau pilkada, kalau kemudian pilpres kalah, mungkin pilkada ya orang-orang yang setipe Anies lah gitu kan. Pastinya orang-orang yang kemudian berdirinya di oposisi gitu, koreksi ke pemerintah, ataupun mungkin yang beraliran religius gini kan, religius ini kan partai yang ideologinya ideologi dekat ke religius gitu kan, teman-teman. Nah kemudian banyak kemudian saat ini karena kemudian perpolitikan di negeri kita ini ada banyak perubahan gitu kan, tiba-tiba kemudian kan memang kemudian berpisah dengan Anies Baswedan, dan kemudian justru kemudian keseberang ikut kemudian mencalonkan dari koalisi yang memang kemudian sebetulnya dulunya berseberangan dengan partai PKS gitu kan. Ya tentunya kan belum tentu gitu kan, kemudian calonnya kan lain lagi gitu kan, bukan dari ini sendiri ya, mungkin ada tapi kan wakilnya gitu kan dari partai PKS. Nah yang hal-hal yang seperti ini mungkin bikin orang kemudian juga salah satunya merasa kecewa, ataupun mungkin juga bisa saja kan kita merasa dikhianati kan sama partai yang kita pilih gitu kan. Ini saya pilih kayak gini kok kemudian malah yang dicalonkan ini. Nah itulah kemudian yang bikin kadang-kadang kan mungkin orang males gitu kan untuk kemudian berangkat nonton. Kalau orang di pertandingan nonton, ini gambaran simpelnya seperti itu. Dan ini sebenarnya juga gambarannya kan memang kemudian ada gambarnya itu kebaca gitu kan. Partai-partai salah satu contoh partai yang kemudian dekat dengan Anies Baswedan, ketika kemudian berpisah dengan Anies Baswedan gitu kan, di calon-calonnya di pilkada, baik kemudian di beberapa wilayah yang mereka selalu mendominasi kader-kadernya, bahkan sampai nyaris hampir 2 dekade ya 18 tahun ya, nyatanya sekarang juga kalah gitu kan. Kita nggak ngerti, tapi kemungkinan besar faktor tersebut ya salah satunya gitu kan. Ada yang dibilang broken aspiration lineage, adanya keterputusan antara aspirasi pemilih gitu kan dengan elit partai. Elit partainya kan urusannya kemudian untuk kepentingan partai gitu kan, gimana caranya kita aman kemudian bisa kemudian menang ya, seperti itu. Nah ini tentunya sebetulnya warning buat partai-partai tersebut kalau mawas diri. Kenapa? Karena memang kemudian para pemilihnya bisa saja kemudian merasa dihianati oleh partai ataupun wakil-wakil yang mereka pilih, dan tentunya ini akan sangat mengena walaupun prosesnya masih panjang. Untuk pemilu yang akan datang masih sekitar 5 tahun lagi ya, tahun 2029, tapi paling tidak ini memberikan gambaran tersendiri tentang pemilih terhadap partai-partai yang mereka pilih, juga para legislatif yang mereka pilih kemarin. Karena kalau kemudian merasa dihianati, merasa kok saya kok harapannya ini yang dicalonkan yang ini kok malah mereka kesana gitu kan, ini kan berbahaya untuk jangka panjangnya gitu kan kalau mereka mawas diri. Dan tentunya juga untuk kedepannya memang ini gambaran yang sangat nyata ya, salah satu pilkada di DKI Jakarta ketika kemudian seorang person Anies Baswedan gitu kan, yang kemudian tidak tergabung dengan partai manapun dan kemudian tidak terlibat ataupun terafiliasi dengan organisasi-organisasi apapun. Dan ini sebetulnya memang pas untuk Anies Baswedan gitu kan. Anies Baswedan pastinya juga udah belajar banyak bahwasanya di politik kan ketika kemudian masih bermanfaat ya dipakai, kemudian ketika nggak bermanfaat ya disisihkan, dibuang gitu kan. Ini faktanya gitu kan. Dan kemudian memang Anies Baswedan paling bagus posisinya saat ini karena kemudian tidak terafiliasi dengan partai-partai tertentu ataupun kelompok atau golongan tertentu, organisasi masyarakat tertentu, bahkan yang kemudian sifatnya sektarian. Anies Baswedan saat ini menunjukkan bahwasanya dia punya taji gitu kan. Tajinya masih ya tajam gitu kan. Saat ini dia punya pengikut. Pengikutnya anak abah itu luar biasa, tentunya orang-orang yang kemudian memiliki basic intelektual, basic pendidikan yang bagus, dan memang saat ini juga di kalangan menengah ke bawah pun Anies Baswedan ini populer gitu kan. Karena lagi-lagi Anies Baswedan ini sosok yang ideal gitu kan. Dia nasionalis, dia seorang yang intelektualnya punya basic intelektual yang kuat, basic pendidikan yang kuat,
dan dia juga seorang yang religius. Ini sangat ideal sekali. Dia nggak pernah kayaknya kemudian emosional, bahkan ketika dijelek-jelekkan ada black campaign tentang beliau nggak pernah kan merespon dengan emosional gitu kan, merespon dengan mirip seperti yang menyerang-nyerang beliau gitu kan. Ini adalah sosok yang ideal dan selalu sepertinya memang kesananya dia kemudian bisa jadi ya bisa jadi tokoh yang populer gitu kan, tokoh yang memang semakin besar pengaruhnya gitu kan. Dan posisinya benar, ketika dia mendukung Mas Pram dan Bang Dul, dia nggak pernah kemudian join dengan PDIP. Kalau kemudian join, justru kemungkinan besar kan karena perbedaan ideologi bisa aja kemudian justru popularitasnya nurun gitu kan. Yang jelas sosok Anies Baswedan ini kemudian pasti akan menjadi pilihan alternatif buat pemilih-pemilih yang mungkin nanti berpikiran bahwasanya mereka merasa dihianati oleh partai-partai ataupun wakil-wakil rakyat yang mereka pilih gitu kan. Dan Anies Baswedan ini kuat gitu kan, dan mereka, saya pikir nggak perlu Anies Baswedan bergabung dengan kelompok ataupun partai manapun, tetap berdiri tegak sendiri dengan para pengikutnya yang saya yakin semakin hari akan semakin bertambah, dan itu merupakan posisi tawar yang sangat kuat buat Anies Baswedan. Dan tentunya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang saat ini juga nggak punya banyak teman gitu kan, tentunya akan sangat bermanfaat, akan sangat baik sekali buat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kemudian untuk bersahabat, kemudian berjuang bersama dengan sosok Anies Baswedan gitu kan. Dan Anies Baswedan pun juga butuh teman baik, teman yang memang betul-betul kemudian bisa memberikan tempat dan ruang untuk Anies Baswedan kemudian karir politiknya tumbuh lagi gitu kan. Bergabung dengan kelompok apapun, grup apapun, sebetulnya nggak begitu menguntungkan buat Anies Baswedan. Dan saya pikir Anies Baswedan sudah belajar hal tersebut ya teman-teman. Alirannya apapun gitu kan, namanya yang di politik ya seperti itu kan. Akhirnya kemudian yang diharapkan, dan ini pun pasti yang dicatat dalam hati dan pikiran sanubari para pemilih-pemilih yang saat ini mungkin kemudian nggak melabuhkan pilihannya. Saya pikir hal seperti itu ya. Ada keterputusan daripada aspirasi para pemilih dengan keputusan para elit partai. Ini sebetulnya warning ya, alarm buat partai-partai yang ya mungkin yang kemudian kemungkinan besar kedepannya akan ditinggalkan para pemilihnya. Ini warning gitu kan, karena pastinya pasti kecewa, dan salah satu respon kekecewaannya pastinya ya salah satunya ya nggak milih gitu kan. Kalaupun mereka kemudian takut suaranya ke kertas suara mereka dipakai atau diindikasikan kecurangan, ya makanya datang dicoblos semua itu kan. Dan ini sebetulnya gambaran bahwasanya memang kemudian kedepannya sosok-sosok tertentu seperti Anies Baswedan ini popularitasnya pastinya akan meningkat terus. Potensinya sangat besar sekali ya teman-teman. Apalagi kalau kemudian nanti Mas Pram dengan Bang Dul kemudian bisa memenangkan Pilkada DKI satu putaran. Pastinya Anies Baswedan punya tempat tersendiri baik di mata para elit PDI Perjuangan dan juga para grassrootsnya PDI Perjuangan. Pastinya ya lambat laun pastinya mereka juga menerima Anies Baswedan sebagai sahabat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan saya pikir saya pun saat ini ketika banyak kemudian organisasi kemasyarakatan, partai tertentu, tokoh-tokoh tertentu selalu menyatakan bahwasanya mereka paling mewakili umat Islam ataupun Muslim di Indonesia, saya sendiri saat ini justru malah kemudian sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim merasa terwakili dengan sosok Anies Baswedan yang kemudian memang seorang yang nasionalis, religius, dan tindak tanduknya, tingkah lakunya ini menggambarkan seorang yang beretika. Tingkah tanduknya ini orang-orang yang betul-betul religius gitu kan. Etikanya luar biasa, Bapak Anies Baswedan humble, dan lagi-lagi dia kemudian ketika mendukung Mas Pram dan Bang Dul, salah satu komitmennya adalah kemudian untuk menolong, membantu program-program dia untuk warga Kampung Bayam dan Kampung Akuarium. Ini sungguh mulia sekali ya. Nah, itu aja teman-teman, semoga Anies Baswedan dan para pengikutnya, anak abah, tetap sukses, tetap jaya, dan kemudian tetap bekerja sama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya. Salam seduluran.